Pelajaran 5, Rasul Allah idolaku. Subpelajaran 1, Kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Ada 25 nabi dan rasul yang wajib kamu imani, yaitu diantaranya ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Apakah kamu mengidolakan Rasul? Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Seorang Muslim wajib membenarkan semua Rasul dan sifat-sifatnya, kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Salah satu dari Rasul Allah adalah Muhammad SAW. Ia adalah teladan utama uswatun hasanah bagi manusia. Renungkanlah firman Allah berikut ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Mari kita ikuti kisah teladan Nabi Daud alaihi salam berikut ini. Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah, dan Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika, sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihi salam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian, Allah mengangkat menjadi Rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu Kitab Zabur. Lihat dan bacalah firman Allah berikut ini. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihi salam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihi salam lainnya adalah setiap pagi dan senja, gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihi salam. Ia juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud selalu mendapatkan kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihi salam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian, ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak, karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizatnya ini disebutkan dalam surat Saba, surat ke-34, ayat 10-11, dan surat Al-Anbiya,
surat ke-21 ayat 80. Allah memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling serta banyak beramal salih. Keberaniannya luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan Nabi Daud alaihi salam lainnya, ia mempunyai suara yang merdu yang tidak ada bandingnya dari dulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi, melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Dari kisah Nabi Daud ini, kita jadi tahu bahwa Nabi Daud adalah nabi yang menerima kitab Zabur, gemar bertasbih kepada Allah, pencipta baju besi, bersuara bagus dan gemar berpuasa. Dari keteladanan Nabi Daud, yuk biasakan untuk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu memuji kebesaran Allah dan ciptaannya dengan cara bersenandung dalam hati dan lisan. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Rajinlah belajar dan tetap semangat ya!